Kali ini saya akan menerangkan mengenai desain sebuah basis data. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Baharudin Yusuf Ibowo dari kelas 2 D3 ITA dengan NRP 2103-12-10-10 dan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Pertama, konteks organisasi untuk penggunaan sistem basis data. Ini adalah sejarahnya, itu pada tahun 1960 sistem informasi itu didominasi oleh sistem file. Berikutnya meningkat pada tahun 1970, organisasi mulai menggunakan sistem basis data dan kemudian dibuatlah posisi database administrator atau DBA yang bertugas untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian dibentuk posisi Information Resource Management atau IRM sebagai kunci sukses alasan manajemen bisnis. Alasannya yaitu adalah data itu dianggap sebagai resource yang bekerja sama dengan manajemen dan kontrol dilakukan terpusat agar lebih efisien. Kemudian fungsinya semakin penting sebagai ketersediaan data yang besar dan up to date. Dan karena data dan aplikasi itu tumbuhnya lebih kompleks, maka perlu dimodelkan dan diatur. Kemudian adanya konsolidasi dari sumber daya informasi pada beberapa organisasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pada tahun 1960. Jadi pada saat itu sistem informasi itu memang didominasi oleh sistem file. Jadi database itu tersimpan pada file-file tertentu sehingga pada aplikasi dilakukan sebuah operasi file untuk pembacaan data yang disimpan pada aplikasi tersebut. Kemudian sistem basis data itu sendiri. Jadi karakteristik dari basis data yang sangat penting yaitu adalah kemandirian sebuah data atau data independence. Itu kita bisa memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan akses fisik dan struktur penyimpanannya. Kemudian dari eksternal skema yaitu view-nya, yaitu memungkinkan data yang sama digunakan untuk beberapa aplikasi dengan setiap aplikasi mempunyai pandangan sendiri terhadap data. Jadi di sini suatu database dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pada platform yang berbeda, yang mungkin juga memiliki sebuah proses yang berbeda dalam pengolahan datanya. Jadi database akan menyediakan berbagai eksternal skema atau view. Misalkan pada aplikasi mobile tidak diperlukan view dengan jumlah yang besar atau dengan jumlah yang banyak. Kemudian pada aplikasi web atau aplikasi berbasis desktop akan memerlukan view lebih banyak karena pekerjaan juga mungkin lebih berat. Kemudian sistem basis data juga menyediakan aplikasi baru, yaitu integritas pada data multiple aplikasi dalam basis data tunggal. Kemudian pengembangan yang lebih simpel dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti SQL. Dan kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam proses transaksi produksi yang besar. Jadi SQL sendiri memang merupakan bahasa tingkat tinggi yang mudah dipahami dan dia memang merupakan standar query language yang artinya pada satu database dengan database lain akan memiliki perintah yang sama karena telah distandarkan dari internasional. Berikutnya siklus sistem dari sebuah informasi. Yaitu pada sebuah organisasi besar, sistem basis data adalah bagian dari sebuah sistem informasi yang di dalamnya termasuk semua resource yang dilibatkan dalam koleksi, manajemen, penggunaan, diseminasi information resource dari organisasi. Jadi pada sebuah organisasi yang besar, basis data itu merupakan juga bagian yang besar dari sebuah sistem informasi. Karena sistem informasi sebenarnya adalah sebuah sistem yang memberikan informasi berdasarkan data-data tertentu. Dan data-data tertentu sudah pasti diambil dari basis data yang cukup kompleks juga jika informasinya kompleks. Kemudian pada sistem komputerisasi, resource itu adalah data itu sendiri. Kemudian perangkat lunak DBMS, perangkat keras komputer sistem, media penyimpanan, personalnya baik DBA maupun end user, perangkat lunak aplikasi maupun programmer aplikasinya sendiri. Jadi dalam sebuah sistem yang berbasis komputerisasi yang mungkin juga terotomasi. Jadi sumber daya utamanya adalah data itu sendiri. Karena sebuah sistem akan menentukan arah kedepannya atau menggunakan kondisi-kondisi tertentu itu berdasarkan data yang ada pada database dan aplikasi yang sudah didesain oleh programmer aplikasinya sendiri. Kemudian pada siklus makro sistem informasi dalam skala yang lebih luas. Jadi dibutuhkan adanya feasibility analysis, yaitu yang berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial
yaitu seberapa hebat aplikasi saya, seberapa seberapa potensial sebuah data ini, yaitu mengidentifikasi sisi ekonomi dari information gathering dan dissemination yang akan membentuk studi keuntungan awal, kemudian menentukan kompleksitas data dan proses, dan dapat mengatur proses prioritas jalannya sebuah aplikasi. Berikutnya merupakan requirement collection and analysis, berikutnya desain, implementasi, validation, and acceptance testing, dan terakhir adalah deployment, operation, and maintenance. Kemudian siklus penerapan pada basis data dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah system definition, yaitu membahas mengenai ruang lingkup dari sistem basis data, kemudian pemakai dan aplikasi yang didefinisikan. Di sini juga membahas user interface bagi pemakai, kemudian batasan response time yang diberikan, dan kebutuhan penyimpan dan pemrosesan yang diidentifikasi. Jadi di sini batasan response time itu diberikan karena kemungkinan ketika data dalam jumlah besar, maka membutuhkan response time yang cukup tinggi, sehingga harus diberi batasan. Karena apabila tidak diberi batasan, user dapat menunggu sekian lama tanpa adanya kepastian. Jadi jika data ditemukan, ya akan ada hasil, tapi jika response time-nya lama sedangkan tidak ada hasil, maka ini juga akan merugikan pengguna. Kemudian berikutnya setelah sistem didefinisikan adalah mendesain sebuah database. Nah, pada akhir tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS itu sudah siap untuk diimplementasikan. Jadi sudah siap untuk menuju proses berikutnya, yaitu database implementation, yaitu menentukan definisi basis data konseptual, eksternal dan internal, kemudian membuat file basis data kosong dan implementasi aplikasi pada perangkat lunak. Jadi di sini kenapa kita harus membuat file basis data kosong? Karena kita sudah mengimplementasikan sistem desain yang sudah kita buat tadi, sehingga database yang baru ini akan lebih siap untuk diimplementasikan pada aplikasi perangkat lunak. Kemudian berikutnya ada loading or data conversion. Di sini basis data itu dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Jadi di sini maksudnya mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data itu misalnya apabila file tersebut berupa binary, maka binary itu dapat disimpan berupa file sendiri, kemudian namanya disimpan dalam basis data, atau file binary tersebut akan dirubah ke biner dan kemudian disimpan pada tabel block pada database. Kemudian ada application conversion. Di sini aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu akan dikonversikan ke sistem yang baru, yang mungkin akan lebih siap dan lebih baik. Berikutnya adalah testing and validation, yaitu setelah sistem yang baru siap, maka akan diuji coba dan divalidasi. Jadi apakah sudah sesuai dengan apa yang user minta, apakah sudah bisa berjalan dengan apa yang dikehendaki. Berikutnya setelah lulus dari testing and validation, maka adalah masuk ke proses operation. Di sini sistem basis data dan aplikasi akan dioperasikan. Dan biasanya sistem lama dan baru itu dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. Jadi setelah aplikasi sudah dioperasikan, yang perlu dilakukan hanyalah monitoring dan maintenance. Jadi kita akan memonitor apakah ada kesalahan dan akan melakukan maintenance apabila terdapat kesalahan atau kita ingin meningkatkan performance dari database kita sendiri. Berikutnya, desain dari sebuah basis data. Nah, kenapa kita harus mendesain sebuah basis data? Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi-aplikasi tertentu. Dan berikutnya, kita akan menyediakan struktur informasi alami dan lebih mudah dipahami oleh user. Dan berikutnya adalah kita juga bisa mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, maupun storage space-nya. Jadi pada tahap pertama untuk desain adalah kita harus mengumpulkan dan menganalisa sebuah kebutuhan. Jadi kita harus mengetahui dan menganalisa keinginan user terhadap basis data itu sedetail mungkin. Jadi itu juga termasuk informasi yang lain yang udah ada pada user dan aplikasi baru. Jadi intinya kita harus paham user itu pengennya seperti apa, jadi kita akan menyiapkan seperti apa. Dan sebisa mungkin itu sedetail mungkin, karena kalau nggak detail, nanti berikutnya
akan lebih sulit dalam merancang sebuah database. Kemudian dari aktivitasnya, area aplikasi mayor dan kelompok pemakai ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian kita harus mempelajari dan menganalisa dokumen seperti posisi manual, kebijakannya, form, report, maupun diagram dari sebuah organisasi tersebut. Kemudian kita juga harus mempelajari lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi ke depannya seperti apa. Jadi termasuk di dalamnya itu analisa tipe transaksi dan frekuensi penggunaannya. Kemudian karakteristik geografi seperti pemakai, transaksi aslinya seperti apa, maupun tujuan pelaporan itu juga harus dipelajari. Kemudian kita juga harus mempelajari sebuah pola penulisan jawaban untuk mendapatkan kelompok user, prioritas user tersebut, dan tempat-tempat penting untuk aplikasinya sendiri. Dan cara ini sebenarnya bisa dilakukan dengan cara interview. Jadi kita bisa interview pada usernya sendiri atau pada pihak lain untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Setelah data kita dapatkan, berikutnya kita akan mendesain sebuah basis data konseptual dulu. Jadi di sini ada dua tahapan paralel ya. Jadi yang pertama itu adalah desain skema konseptualnya dulu. Jadi kita akan menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap pertama tadi dan menghasilkan skema basis data konseptual. Jadi data yang sudah kita dapatkan dari proses sebelumnya akan kita rupakan dalam bentuk simbol-simbol tertentu sehingga kita dapat memahaminya secara konsep. Kemudian desain transaksi dan aplikasi ini akan menentukan analisa dari aplikasi database tersebut pada tahap pertama, dan kemudian akan menghasilkan spesifikasi seberapa tinggi level dari aplikasi tersebut. Berikutnya, jadi kita perlu menggunakan model data konseptual level tinggi, yaitu dengan karakteristik sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada expressiveness. Itu di sini maksudnya adalah model data itu cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Jadi di sini itu data itu benar-benar kelihatan gitu loh, bahwa data satu dengan data yang lainnya itu kita bisa membedakan. Jadi satu keperluan dengan kebutuhan lainnya kita bisa membedakan. Terus hubungan antara tabel itu kita juga bisa membedakan. Jadi hubungan ini sifatnya lebih ekspresif gitu. Berikutnya ada yang namanya simplicity and understandability. Jadi sebisa mungkin data itu simple dan mudah dipahami. Dan berikutnya adalah minimality. Jadi model dari data ini sejumlah kecil konsep dasarnya itu berbeda dan dia nggak overlap. Jadi dia tetap bisa minimal, simple, mudah dipahami. Kemudian ada diagrammatic representation. Jadi model dalam bentuk notasi diagram itu bisa menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Jadi mungkin dari seberapa jumlah data yang besar itu kita bisa merepresentasikan itu dalam bentuk sebuah diagram, sehingga kita akan lebih mudah memahami data apa yang akan kita pelajari berikutnya. Berikutnya adalah adanya formality, yaitu skema konseptual itu ditampilkan dalam model data dan harus merepresentasikan spesifikasi formal dari data tersebut, sehingga konsep model itu harus ditentukan secara akurat dan dia nggak akan berganda, jadi tidak ada duplikasinya nanti. Dan kemudian kita akan mempelajari mengenai strategi untuk desain sebuah skema database. Jadi ada beberapa strategi untuk mendesain sebuah skema database, yaitu ada top down, bottom up, inside out, dan mixed strategy. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu top down strategy. Di sini kita akan memulai skema yang berisi abstrak level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top down. Jadi dari abstrak yang level tinggi ya, yang benar-benar sulit untuk diinterpretasikan, kita bisa menurunkan itu, membagi-bagi menjadi sesuatu yang lebih mudah kita pahami. Berikutnya ada bottom up strategi. Di sini kita akan mulai skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian kita kombinasikan. Jadi untuk mendapatkan sebuah data-data yang berikutnya akan lebih kompleks mungkin atau lebih umum. Jadi data awal yang kita dapat itu data-data detail ya, abstraksi dasarnya. Jadi nggak terlalu tidak melebar dulu, tapi lebih fokus. Kemudian kita kombinasikan data-data tersebut untuk mendapatkan sebuah data yang baru. Kemudian ada namanya inside out strategy. Di sini merupakan kasus khusus dari bottom up strategi.
di mana perhatian itu difokuskan sama himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Jadi model di sini itu kemudian diisi dengan konsep baru yang ada pada konsep-konsep yang dulu. Dan di sini kita bisa menentukan berapa tipe entity nyata dalam skema dan dilanjutkan dengan menambah tipe entity dan relasi yang berhubungan. Jadi inside out strategi ini merupakan kasus khususnya. Dan ada namanya mix strategi. Jadi kebutuhan ini didasarkan pada top down dulu sebenarnya, dan kemudian akan dirancang menurut yang lebih sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Itulah kenapa disebut mix. Jadi dia bisa merupakan campuran dari beberapa strategi yang mungkin dirasa ada beberapa masalah yang bisa diselesaikan dengan strategi pertama, dan permasalahan berikutnya akan bisa diselesaikan dengan kategori kedua, dengan strategi kedua. Jadi terkadang suatu permasalahan bisa diselesaikan dengan beberapa strategi sehingga masuk pada bagian mix strategi. Kemudian adanya sebuah skema integrasi. Jadi untuk base data yang besar, database yang besar dengan pemakai dan aplikasi yang diharapkan besar juga, itu perlu pendekatan view integration. Jadi untuk merancang sebuah skema individual dan kemudian menggabungkannya. Dan skema integrasi ini sendiri sebenarnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah adanya identifikasi korespondensi dan konflik di antara skemanya, yaitu di antaranya naming konflik, type konflik, domain, value, set, dan lain-lain. Kemudian adanya modifikasi view untuk kesesuaian dengan yang lainnya. Jadi satu skema akan dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema-skema lainnya. Jadi seperti yang pernah dibahas sebelumnya bahwa untuk skema ini mungkin satu database akan digunakan oleh beberapa aplikasi dalam platform yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda. Maka dari itu integrasi dari skemanya, view ini harus disesuaikan dengan yang lain-lainnya. Jadi mungkin dia akan dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema-skema yang lain yang mungkin akan dibutuhkan oleh aplikasi yang menerapkan database tersebut. Kemudian kita juga dapat menggabungkan sebuah view. Jadi skema global ini dibuat itu dengan gabungan dari skema-skema individu yang tadi. Kemudian ada namanya istilah restrukturisasi, yaitu sebagai langkah akhir. Langkah akhir dari sebuah skema global, dan ini dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang nggak perlu. Jadi di sini akan dipelajari lagi dan direstruktur. Jadi diatur lagi strukturnya. Jadi biar tidak ada redundansi, biar tidak ada duplikasi dan kompleksitas yang tidak perlu. Jadi sebisa mungkin andaikan ada join tabel sekalipun, itu seminimal mungkin tabel yang diperlukan untuk join, sehingga query akan lebih optimal. Kemudian ada juga sebuah desain transaksi. Jadi tujuannya itu adalah mendesain karakteristik dari transaksi base data yang diketahui dari aplikasinya, yaitu dengan cara DBMS independent. Nah, jika suatu base data dirancang, jadi perancang itu akan sadar bahwa beberapa aplikasi yang diketahui atau transaksi-transaksi yang akan diketahui itu yang akan dijalankan dari base data harus diimplementasikan. Jadi dalam sebuah base data itu mereka memiliki sebuah metode-metode sendiri, dan aplikasi ini harus mengimplementasikan cara-cara yang sudah seharusnya diterapkan dari base data tersebut. Dan bagian terpenting dari perancangan base data adalah menentukan karakteristik fungsi transaksi tersebut sebelumnya dalam proses perancangan. Jadi kita harus menentukan karakteristik fungsi transaksinya. Jadi transaksi ini buat apa? Jadi waktu merancang itu kita harus tahu setiap fungsi-fungsi tersebut punya karakter. Dan sebisa mungkin itu nantinya dikelompok-kelompokkan sehingga kita akan lebih mudah dalam mengembangkan aplikasi dan dalam penggunaan database-nya sendiri. Kenapa? Karena ini untuk menjamin skema base data tersebut akan memasukkan semua informasi yang dibutuhkan oleh transaksi tersebut. Jadi kalau kita nggak tahu karakter fungsi dari transaksinya, kemungkinan data yang masuk juga akan korup. Dan tekniknya adalah mengidentifikasi input dan output serta functional behavior. Berikutnya ada 3 kelompok dari desain transaksi, yaitu pertama retrieval, update, dan mix. Jadi retrieval transaction itu digunakan untuk menampilkan data ke layar atau untuk produksi laporan. Jadi dia retrieve, dia mengambil data. Berikutnya ada update transaction. Di sini prosesnya ada 2, yaitu antara memasukkan atau memodifikasi data yang sudah ada pada basis data.
Jadi pada update transaction ini proses yang terjadi adalah input data maupun update. Yang ketiga ada mix transaction, yaitu digunakan untuk aplikasi yang kompleks yang melakukan retrieve dan update. Jadi contoh mudahnya adalah pada saat pemesanan tiket pesawat. Jadi otomatis kita akan meretrieve data transaksi pesawat-pesawat yang akan berangkat dan tujuannya. Berikutnya, prosesnya adalah update, yaitu kita berupa booking atau kita merubah data registrasi kita sebelumnya. Kemudian tahap 3 kita harus memilih sebuah DBMS. Jadi pemilihan DBMS ini ada beberapa faktor ya. Di antaranya kita harus mempertimbangkan faktor teknis, faktor ekonomi, dan kebijakan dari organisasi yang mengimplementasikan database tersebut. Nah, faktor teknis ini sendiri berhubungan dengan ketepatan database yang dipilih. Itu diantaranya tipe DBMS-nya, yaitu masuk relasional, objek non-relasional, atau yang lain-lainnya. Kemudian struktur penyimpanan dan akses PT yang didukung oleh DBMS tersebut. Terus ketersediaan interface user interface bagi user biasa maupun pemrogramnya. Kemudian tipe bahasa query-nya, jadi SQL-nya tadi. Kemudian ketersediaan alat bantu pengembangan. Jadi kenapa kita perlu ketersediaan alat bantu pengembangan? Karena sebagai developer akan lebih mudah kalau tools-nya itu ada. Kemudian kemampuan DBMS tersebut dalam berhubungan dengan DBMS lain melalui media-media yang standar. Jadi kemungkinan suatu aplikasi akan menggunakan beberapa database yang berbeda kemungkinan. Jadi kita harus mempertimbangkan apakah DBMS yang kita gunakan dapat berinteraksi dengan DBMS yang lain, sehingga satu aplikasi yang lain dengan aplikasi yang lainnya itu dapat saling membantu. Berikutnya adalah dari faktor non-teknis. Jadi adanya software acquisition cost. Jadi di sini itu dia merupakan harga upfront dalam pembelian perangkat lunak, termasuk pilihan bahasa, kemudian pemilihan interface-nya pada saat input form pengubahan dan lain-lain. Kemudian menu interface-nya itu sebisa mungkin berbasis GUI, jadi graphical user interface. Adanya pilihan recovery backup, metode akses khusus, dan ada dokumentasinya. Kemudian dari sisi maintenance cost, di sini berhubungan dengan harga layanan pemeliharaan standar dari vendor dan untuk menjaga versi DBMS tetap up to date. Kemudian faktor non-teknis berikutnya ada dari hardware, database creation, dari harga personalnya, dari harga trainingnya, dan harga pengoperasian. Jadi ini faktor non-teknis dari pemilihan sebuah database DBMS. Kemudian untuk software DBMS sendiri, jadi beberapa DBMS sekarang sudah menggunakan versi-versi yang berjalan pada beberapa konfigurasi perangkat lunak, jadi beberapa platform. Karena kebutuhan aplikasi untuk backup recovery, performansi, integritas, dan security itu juga harus dipertimbangkan. Dan beberapa DBMS itu juga sudah dirancang sebagai solusi total untuk pemrosesan informasi dan manajemen sumber daya informasi yang diperlukan dalam sebuah organisasi. Dan kebanyakan vendor DBMS itu mengkombinasikan produk mereka dengan pilihan-pilihan berikut. Pertama, adanya text editor pada browser. Kenapa? Karena ini akan mempermudah user dalam melakukan operasi apapun. Berikutnya adanya pembangkit laporan dan daftar utilitas. Jadi ada tool-tool untuk mempermudah pengolahan data atau mengenerate sebuah report. Kemudian perangkat lunak untuk berkomunikasi, adanya entry data dan menampilkan form, layar, dan menu dengan pengeditan otomatis. Dan adanya alat bantu untuk mengakses World Wide Web dan alat bantu merancang base data yang sifatnya grafis. Tahap berikutnya adalah kita akan melakukan pemetaan model data, yaitu desain basis data logika. Pada tahap ini kita akan membuat sebuah skema konseptual dan skema eksternal dalam model data dari DBMS terpilih dengan memetakan skema tersebut. Jadi proses pemetaan ini sendiri sebenarnya terbentuk menjadi dua. Pertama, sistem independent mapping, dan yang kedua adalah tailor the schema to specific DBMS. Lalu kita akan bahas pada yang pertama, sistem independent mapping. Jadi pada bentuk ini, pemetaan itu tidak harus mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan atau diimplementasikan dari model data ke DBMS.
Nah, berikutnya yang kedua, jadi tailoring the schema to a specific DBMS. Jadi DBMS yang berbeda akan mengimplementasikan model data dengan menggunakan permodalan-permodalan khusus. Jadi bedanya pada yang pertama tadi, sistem independen ini, pemetaan itu tidak harus mempertimbangkan karakternya. Jadi DBMS ini tidak terlalu dipertimbangkan karakternya karena dia sudah dianggap independen. Dan berikutnya ada Tailor the Schema Specific Database. Jadi ini karena dia lebih ke spesifik database DBMS, karena dia lebih spesifik, jadi kita harus mengimplementasikan model data dengan permodalan khusus yang lebih cocok untuk skema tersebut. Dan hasil dari tahap ini yaitu berupa pernyataan DDL, yaitu Data Description Language dalam bahasa DBMS terpilih, yang merupakan skema level konseptual dan eksternal dalam suatu base data. Dan alat bantu untuk permodelan pemetaan model data ini diantaranya ada Power Designer, Studio, dan lain-lain sebagainya. Pada tahap 5, kita akan melakukan sebuah desain basis data fisik. Di sini perancangan basis data fisik itu adalah proses untuk memilih struktur penyimpanan khusus dan mengakses path untuk file basis data dan untuk mendapatkan performansi yang lebih baik pada aplikasi basis data. Dan di sini setiap DBMS itu menawarkan berbagai pilihan organisasi file, yaitu dalam pengaturan file dan akses path-nya, yang termasuk di dalamnya itu berbagai tipe pengindeksan seperti clustering record yang berhubungan melalui pointer dan berbagai tipe hash. Kemudian kriteria penuntun untuk pemilihan rancangan basis data fisik juga harus dipertimbangkan. Jadi beberapa yang harus kita pertimbangkan adalah response time-nya, yaitu waktu respon, utilitas ruang penyimpan, jadi storage-nya, dan transaksinya. Waktu respon ini merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data dan waktu eksekusi dan penerimaan dari respon itu sendiri. Jadi semakin cepat waktu respons, maka akan semakin baik DBMS tersebut. Berikutnya dari utilitas dari ruang penyimpannya. Jadi ini jumlah ruang storage yang akan digunakan oleh basis data tersebut. Jadi apakah dia termasuk pengindeksan atau akses path-nya yang lain. Kemudian transaction throughput. Ya, jadi ini tuh merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit. Jadi ini juga merupakan parameter kritis dari sebuah sistem transaksi, seperti yang telah digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Pada tahap 6, kita akan belajar mengenai implementasi basis data dan tuning. Di sini itu merupakan tanggung jawabnya DBA bersama desainer basis datanya. Karena pernyataan yang paling banyak di sini adalah DDL, termasuk SDL. Jadi SDL itu Storage Definition Language dari DBMS tersebut. Jadi DDL dan SDL dari DBMS yang terpilih tadi akan dikompilasi dan digunakan untuk membuat sebuah skema basis data dan file basis data kosongan. Kemudian basis data juga kemudian bisa dipopulasikan dengan data-data yang sudah didapat. Jadi jika data diubah dari sistem komputerasi sebelumnya, rutin konversi itu diperlukan untuk format kembali data untuk menyimpan ke basis data yang baru. Berikutnya kita akan berlatih soal. Jadi pertama kita akan mereview lagi, ada 6 tahapan perancangan basis data. Itu yang pertama adalah koleksi dan analisa kebutuhannya seperti apa. Setelah kita mendapatkan analisa, kita akan mendesain sebuah data konseptualnya dulu. Nah, setelah data konseptual, jadi data konseptual ini merepresentasikan masalah dari objek-objek tadi ke dalam sebuah simbol-simbol yang dapat kita pahami. Setelah kita sudah paham, kita bisa membuat sebuah data konseptualnya, kita akan memilih sebuah DBMS yang cocok dengan permasalahan tersebut dan cocok dengan kemampuan kita sendiri. Setelah DBMS selesai, kita akan memulai pemetaan model data. Di sini bisa menggunakan Power Designer atau yang lain-lain. Setelah itu kita mulai masuk ke desain basis data fisik. Jadi di sini kita sudah mulai menjurus ke basis data apa yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan basis datanya dan meningkatkan performanya. Pertanyaan berikutnya adalah, manakah dari 6 tahapan tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data dan mengapa? Jadi jawabannya ada 3. Yang pertama adalah desain basis data konseptualnya, pemetaan, dan desain akhirnya. Jadi karena
pada aplikasi yang sudah kita bangun, yang akan kita bangun. Jadi desain konseptual ini perlu untuk membantu pengarahan pengembangan kita nantinya kemana. Nah, setelah konseptual dapat, baru kita bisa memetakan dan mengimplementasikan berikutnya.